Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya beraktivitas di hari ini. Seperti biasa di pagi hari ini tentunya kita menjumpai Anda kembali dalam Talkshow Bincang hari ini di edisi Senin 19 September 2022. Kita akan membahas soal hacker Bjorka yang memang sudah menggegerkan ya jagat dunia maya dan juga pemerintah Indonesia. Seperti kita ketahui bersama bahwa hacker Bjorka ini semakin menjadi, bahkan dia katanya mengancam akan membuka beberapa data dari pemerintah. Di line Zoom meeting kita telah terhubung dengan seorang pengamat keamanan cyber, Bapak Alphonse Tanujaya. Selamat pagi Pak Alphonse, selamat pagi, sehat hari ini? Selamat pagi, sehat, terima kasih. Terima kasih sudah mau membersamai kita Pak di pagi hari ini. Ya, mungkin sebelum kita bahas soal motif yang dilakukan oleh hacker Bjorka, kalau sejauh pengamatan Bapak sendiri, apakah bagaimana kemudian keamanan data yang di Indonesia? Seperti kita ketahui bersama juga bahwa kebocoran data ini berulang kali kembali terjadi kebocoran, Pak? Seperti apa? Kalau kita lihat kebocoran data, memang ini terjadi cukup masif dan kelihatannya antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah masih belum cukup ya. Jadi sejak kebocoran data yang masif dari BPJS 200 juta lebih nasabah pemegang di BPJS, pemerintah ya terkesan tidak melakukan tindakan yang serius dalam pengelolaan datanya dan berlanjut dengan kebocoran data lainnya, dan terkesan setiap kali ada kebocoran data hanya menyangkal dan menyangkal saja. Dan kenapa pas Bjorka ini pemerintah bereaksi cukup keras, kemungkinannya karena memang ada data kependudukan dari pejabat yang dibocorkan oleh Bjorka. Sebenarnya itu bukan data yang didapatkan oleh Bjorka, tetapi Bjorka hanya melakukan kompilasi dan menampilkan datanya. Jadi datanya sebenarnya sudah bocor. Jadi data hampir seluruh rakyat Indonesia sudah bocor dan ada diperdagangkan di dark web. Jadi itu faktanya. Jadi itu yang perlu menjadi evaluasi dari pemerintah ya. Baik. Nah, kemudian apakah kemudian ini bentuknya ancaman atau kira-kira Pak, sebetulnya memang hacker Bjorka ini memang betul punya data yang penting bagi pemerintah Indonesia? Kalau dikatakan ancaman, ya lebih tepat dikatakan tindakan melanggar hukum lah. Jadi tindakan peretasan ini kan memang tindakan melanggar hukum, masuk ke dalam sistem orang, lalu mengambil datanya, mengcopy. Kemudian tindakan melanggar hukum lain adalah menampilkan informasi kependudukan dari orang lain tanpa persetujuan orangnya dan ditampilkan di umum, dan seperti melakukan doxing dan sejenisnya. Nah, hal itu sebenarnya yang dikatakan melanggar hukum. Tetapi kalau sehubungan dengan kebocoran data, sebenarnya yang lebih melanggar dan lebih harus diseriusi adalah tindakan dari instansi yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola data. Tetapi kenyataannya sampai hari ini itu tidak dijalankan dengan baik. Sebagai akibatnya ya datanya bocor dan rakyat Indonesia yang menjadi menderita. Jadi setiap kebocoran data itu yang paling menderita itu adalah pemilik data, bukan pengelola data. Pengelola data itu paling dapat malu bahwa mereka nggak kompeten dalam mengelola data. Tetapi pemilik data rakyat Indonesia yang memiliki data dan bocor itu yang menjadi paling menderita. Kenapa? Karena mereka menjadi korban eksploitasi dari data yang bocor ini. Nah, hal inilah yang kurang dipelihara dengan baik, dan terlihat terkesan pemerintah baru bereaksi kalau yang bocor datanya pejabat. Jadi selama beberapa tahun ini data rakyat Indonesia sudah di mana-mana sudah dieksploitasi. Jadi data kependudukan digunakan dengan belangko KTP palsu untuk membuat
Lalu rekening bank bodong itu digunakan untuk menampung hasil kejahatan kecil seperti mama minta pulsa, papa minta pulsa, menghack akun WA orang, lalu meminta dia transfer uang, menipu, menang undian, lalu minta transfer pajak ke sana, lalu tarik uangnya, lalu kabur, lalu biarkan rekening itu teronggok. Kenapa? Karena dia masih punya data kependudukan lainnya. Nah, hal seperti itu yang diderita oleh masyarakat. Derita lainnya adalah kita sering mendapatkan SMS spam yang masif, lalu telemarketing, lalu ada teror dari pinjol. Itu muaranya di mana? Muaranya adalah kebocoran data kependudukan dan pembiaran dari operator, di mana satu NIK itu bisa dilakukan untuk mendaftarkan ratusan bahkan ribuan kartu SIM. Itu yang membuat masyarakat menderita. Nah, Bjorka ini seakan-akan memperlihatkan kepada pejabat bahwa ini loh yang dirasakan oleh masyarakat selama ini. Saya tidak sadar, coba kalau ini terjadi kepada Anda, rasanya seperti apa? Terbukti bahwa baru dimunculkan beberapa pejabat, pemerintah langsung bereaksi membentuk satgas atau sejenisnya untuk membekuk Bjorka. Padahal masalah utamanya bukan di Bjorka, masalah utamanya adalah pengelolaan data dan sikap pemerintah yang cenderung abai dalam pengamanan pengelolaan data ini. Nah, hal itu yang harus diperbaiki oleh Satgas, bukannya menangkap Bjorka. Kalau kamu berhasil menangkap Bjorka, tetapi pengelolaan datanya tidak kamu perbaiki, dalam waktu 3-6 bulan akan muncul Bjorka lain. Tetapi kalau misalnya kamu mengelola data ini, kamu perbaiki, mungkin dalam 3 bulan, 9 bulan, ada perbaikan, pengamanan data lebih baik, dan data tidak bocor lagi, otomatis Bjorka akan menghilang sendiri karena nggak ada bahan lagi. Seperti kita ketahui bersama juga Pak Alphonse, ini pemerintah ketika memang diancam untuk dibocorkan datanya begitu, beberapa pejabat, kemudian juga Presiden Jokowi, lalu ada kesan terburu-buru kemudian menangkap yang dianggap sebagai Bjorka. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, ini yang kita bicarakan bahwa pemerintah kurang tanggap, kurang peduli dengan pengelolaan data, keamanan data masyarakat, di mana data masyarakat dibocor sudah bertahun-tahun, mereka cenderung menyangkal dan cuek saja. Tetapi sekali kena ke pejabatnya langsung bereaksi. Nah, hal ini yang perlu kita garis bawahi juga, jangan membentuk satgas hanya untuk itu. Kenapa? Karena ibaratnya kamu membentuk satgas ini sangat powerful, ada Kominfo, ada BSSN, ada Polri, ada BIN di situ, yang empat instansi yang terhormat dan sangat powerful untuk membekuk satu orang anak yang paling duluan, dan tidak terlalu berlebihan. Jadi ibaratnya kamu petinju kelas berat untuk mengejar petinju kelas bulu. Jadi kalau kamu lawan pun, kamu tonjok dia kalah pun, kamu nggak ada harga dirinya, nggak ada poin-poinnya, nggak ada hebat-hebatnya gitu. Petinju kelas berat ngalahin petinju kelas bulu. Itu kalau menang, kalau kalah lebih malu lagi. Jadi menang malu, kalah lebih malu lagi. Jadi mungkin pemerintah sebaiknya mencari akar dari masalah ini. Akar masalah bukan di Bjorka, akar masalahnya adalah pengelolaan data yang seharusnya dilakukan dengan baik. Kalau misalnya selama ini ada yang salah, tolonglah Satgas ini melakukan tugasnya. Kenapa? Karena BSSN yang seharusnya melakukan tugasnya, menjaga dan mengawal pengamanan data ini, ya kelihatan dalam 2 tahun ini ya kurang mampu untuk melakukannya dengan baik. Apakah karena kurang dana yang tiap hari mereka memang teriaknya kurang, atau memang kurang kapabilitasnya, saya nggak tahu. Mungkin itu yang dievaluasi. Satgas ini juga melihat bahwa apakah kalau yang karena BSSN cenderung memvalidasi saja atau malah melindungi institusi yang mengalami kebocoran data. Itu yang kami alami, kebocoran data iya, kebocoran data yang lain, BSSN malah seakan memvalidasi bahwa itu tidak bocor, tidak apa-apa, nggak ada masalah. Hal itu kan yang salah gitu loh. Itu harus diperbaiki, institusi harus ditegur, dikasih tahu. Kalau setiap kali terjadi kebocoran data, standar yang harus dilakukan adalah 1, apa penyebabnya, 2, bagaimana cara mencegahnya, 3, mitigasinya. Bukan itu yang dilakukan. Yang kenyataannya sampai hari ini
yang dilakukan adalah sibuk menyangkal datanya tidak bocor atau sejenisnya, sehingga sampai hari ini berlarut-larut. Kenapa? Karena institusinya tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan, karena tidak ada yang menegur. Nah, harapan saya dengan ada Satgas ini, mereka bisa lebih bergigi dari BSSN, bisa memberikan analisis dan melakukan tindakan yang jelas terhadap instansi. Selain menangkap biorka, silakan kalau bisa tangkap biorka, saya juga dukung karena melanggar hukum kan. Nah, sambil menunggu UU PDP ini diundangkan, karena UU PDP ini kan bisa membantu untuk menekan kebocoran data, di mana ada sanksi yang jelas, sanksi hukum dan sanksi ekonomi jelas yang cukup besar ya, belasan miliar untuk lembaga instansi yang tidak mengelola data dengan baik. Baik. Terakhir Bapak, apa yang kemudian bisa kita ambil pelajarannya terkait dengan kejadian kebocoran data yang kemudian berkali-kali, kemudian nih hacker biorka, kalau kita boleh prediksi ini sebetulnya asal dari Indonesia atau ini juga ada yang bilang katanya dari Polandia atau dari Indonesia, seperti apa Pak? Biorka itu saya tidak tahu persis dia dari mana, tetapi dia punya data Indonesia dan kelihatannya cukup peduli dengan Indonesia. Ada foto positifnya selain dari tindakannya melanggar hukum. Kita tidak dukung gitu tindakan melanggar hukum. Nah, sebagai informasi, identifikasi di internet itu beda dengan identifikasi di dunia nyata. Kalau di dunia nyata kita bisa identifikasi orang karena ada pertemuan fisik. Jadi ada identifikasi. Tetapi kalau di internet, kita diidentifikasi semata-mata berdasarkan kredensial. Jadi misalnya saya punya rekening bank, klik BCA contohnya. Lalu saya kalau login, saya dianggap sah sebagai pemegang rekening dan berhak melakukan transaksi. Asalkan saya punya kredensial, username, password, dan PIN-nya. Nah, sebenarnya itu bukan karena BCA tahu itu sebenarnya saya. Kenapa? Siapapun yang mengetahui kredensial saya termasuk username password akan dianggap, diakui oleh BCA sah sebagai customer. Begitu pula dengan rekening di internet seperti biorka, dia di Bridge.co ya kan, atau di Telegram. Nah, siapapun yang memiliki kredensial itu dianggap sah, dianggap orang mewakili biorka gitu. Jadi itu bisa satu orang, bisa laki-laki, bisa perempuan, kemungkinan besar itu anak muda sekitar umur 20-an. Lalu bisa juga organisasi, kita tidak bisa pastikan ya. Silakan pihak-pihak berwajib yang mencari tahu. Tetapi yang mungkin saya garis bawahi lagi, itu bukan target utama. Harusnya target utama membenahi pengelolaan data. Bagaimana memperbaikinya? Ikutilah standar. Standar kita semua tahu kok, ISO 27001, 27701, NIST framework, lalu jalankan dengan disiplin. Kalau bisa, utamakan sumber daya yang menguasai pengelolaan data, mengerti tentang data. Umumnya secara grafis adalah milenial atau yang lebih muda. Jadi mungkin baby boomers mungkin lakukan yang sifatnya lebih strategis deh, jangan terlalu bersinggungan dengan data. Kenapa? Karena perkembangannya sangat cepat dan untuk mengikuti ini juga tidak mudah. Saran saya sih begitu. Baik, tadi sudah ada catatan penting dari Pak Alphonse terkait dengan regulasinya harus dibenahi, kemudian juga ada Satgas yang sudah dibuat oleh pemerintah, ada BSSN sebetulnya, Kapolri dan lain kepolisian dan lain sebagainya yang harusnya sih ini bersinergi, kemudian juga ini menjadikan pelajaran ya, bukan menangkap biorkanya tadi. Baik, terima kasih banyak Pak Alphonse sudah membersamai kita di pagi hari ini. Terakhir Pak, sebagai closing statement di pagi hari ini silakan disampaikan kepada pemirsa Sultan TV. Ya, kami dari komunitas IT berharap semoga pemerintah bisa serius membenahi hal ini. Jadi jangan bangga seperti mengibaratkan posisi ketahanan cyber di Indonesia ini ibaratnya PSSI. Di dunia ini negara nomor 4 populasi paling padat di dunia dengan lebih daripada 200 juta penduduk, tetapi peringkat FIFA-nya cuma 155, dan kalau naik sedikit peringkatnya hidungnya langsung mekar gitu.
lalu moga-moga nggak turun lagi. Ya. Nah, posisi cyber Indonesia ya lebih kurang mirip lah seperti PSSI dan itu perlu menjadi evaluasi bagi kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Alphonse Tanujaya selaku pengamat keamanan cyber. Ini bagi pemirsa dan juga yang mungkin ingin berkeperluan juga ada bisa lewat email ya Pak di vaksin.co kalau tidak salah. Ya, untuk kemudian juga membincang soal keamanan cyber dan lain sebagainya ya bersama dengan Pak Alphonse Tanujaya. Sehat selalu Bapak, terima kasih. Semoga nanti kita bisa sambung lagi di lain waktu. Dan pemirsa Sultan TV, terima kasih juga atas kebersamaan. Besok kita akan kembali hadir lagi pada jam yang sama dalam talk show Bincang hari ini di edisi dan juga tema-tema menarik lainnya. Akhir kata saya Dea Lintawengi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.